di SMK Pelayaran Muhammadiyah. Kita mengenai 8 prinsip sanitasi standar operating procedure atau yang sering disebut dengan 8 prinsip SSOP. Pada mata kejuruan Dasar Keamanan Pangan, program studi agribisnis pengolahan hasil perikanan yang ada di kelas 10. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan tentang 8 prinsip SSOP. Yang kedua adalah cara melakukan penerapan SSOP yang ada di unit pengolahan ikan. Di sanitasi standar operating prosedur ini yaitu adalah bagaimana cara berproduksi, memelihara kondisi sanitasi kebersihan UP yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produksi yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Keamanan air dan es di sini adalah yang pertama adalah pasokan air harus cukup. Selain itu, biasanya air laut di sini bisa digunakan di unit pengolahan ikan, tetapi hanya digunakan untuk pencucian peralatan. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana dan prasarana yang kontak langsung dengan produk. Misalnya adalah untuk alat yang sebelum dan setelah digunakan harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu, yaitu menggunakan desinfektan. Pakaian kerja dan peralatan harus dijamin kebersihannya. Wadah yang digunakan selama proses produksi, misalnya contohnya misalnya keranjang, plastik, plong, pisau, semuanya harus dicuci. Dan pakaian kerja harus dicuci setiap hari oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu pencegahan kontaminasi silang. Di sini harus mencegah kontaminasi silang produk atau bahan lain dari pabrik. Misalnya bisa dari konstruksi, desain, dan layout unit produksi. Selain itu, kontaminasi bisa berasal dari higienis karyawan, termasuk dari pakaian kerja, aktivitas pekerja. Lalu, cara untuk mencegah kontaminasi produk akhir oleh bahan baku, maka harus ada pemisahan antara produk masak dengan produk mentah. Selanjutnya, penyimpanan dan perawatan bahan pengemas harus benar-benar dijaga dan ada cara dan kondisi penyimpanan produk yang benar yang sesuai dengan SSOP. Yang keempat, yaitu pemeliharaan fasilitas sanitasi pencucian tangan atau toilet. Toilet yang ada di perusahaan harus disediakan antara 0 sampai 15 orang itu setiap satu toilet. Misalnya dalam suatu perusahaan ada 50 karyawan, maka minimal harus menyediakan 3 toilet. Selain itu, konstruksi dari toilet harus diperhatikan. Ventilasinya, pintu tidak boleh menyerap air. Kenapa demikian? Akan terjadi kontaminasi ketika ada pertumbuhan mikroorganisme. Yang kelima, perlindungan produk atau bahan pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminasi. Produk, bahan pengemas, dan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus benar-benar terlindungi dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik seperti bahan pelumas, bahan bakar, pestisida, cairan pembersih, sanitizer, untuk peralatan-peralatan label. Yang keenam yaitu persyaratan label, penggunaan dan penyimpanan bahan kimia. Selanjutnya, di sini semua bahan kimia seperti pembersih, sanitizer harus dibeli label dengan jelas. Kenapa demikian? Takutnya nanti di dalam perusahaan ada kekeliruan ketika dari bahan pembersih saniter dengan bahan kimia yang lainnya, maka perlu adanya penambahan label. Selain itu, harus diletakkan di tempat yang khusus dan terpisah jauh dari proses produksi. Dan yang ketujuh yaitu pengendalian kesehatan karyawan. Di sini salah satu pemegang penting adalah kesehatan karyawan. Karena apa? Di sini kontaminasi dari karyawan sangat berpengaruh. Misalnya, karyawan
diare, dan ada penyakit kulit. Di sini diakibatkan bisa kemungkinan besar akan menjadi kontaminan yang paling besar di dalam roda akhir adalah pengendalian pes. Pes di sini adalah contoh dari lalat, kecoa, burung, rodentia. Maka harus ada pencegahan pes di lingkungan UP atau unit pengolahan ikan. Perlu diingat, untuk mempersiapkan program pemusnahan atau pembasmian pes, kita harus memiliki cara yang efektif. Tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya yang mana dapat berkontaminan dengan produk. Sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan.